Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bicara soal kulan. Ya, kulan ya entah untuk mobil, entah untuk motor. Karena ya ternyata cerita kulan ini unik-unik ya. Contohnya ada bro yang sharing, saya loh bro, kulan itu ya ambil dari yang punya mobil, tapi sama bengkel sepeda motornya, bengkel resmi kalau nggak salah, itu malah diketawain. Terus habis itu dibuang juga. Ini kulan apa mas gitu katanya. Kulan kok warnanya pink. Kulan itu yang bener warnanya hijau. Ya nggak diomongi mungkin ya itu kulannya mobil, tapi ya tetap sih ya sampai ngomong kulan itu warnanya harus hijau itu ya apa ya, mungkin standarnya gitu kali ya kalau di Indonesia. Kalau yang untuk motor itu hijau, untuk mobil itu ungu. Terus nanti tentu akan ada petuah-petuah ya, misalnya wah kalau pakai kulannya mobil di motor itu berbahaya, nggak boleh karena akan menimbulkan komplikasi, akhirnya mesinnya meledak gitu ya. Ya entahlah, kalau ngomong kulan yang terbaik untuk motor itu adalah yang buatannya atau mereknya pabrik motor, wah ini jelas salah ya, jelas salah. Karena ada buktinya sih, ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya bahwa ya motor Honda PCX 160 mulai dari zaman PCX 160 keluar, masalah yang sering terjadi awal-awal itu apa? Rembes kulan. Nah, kalau motor mengalami rembes kulan ini, sama bengkel resmi diapakan? Ganti water pump. Tapi masalahnya ganti water pump sampai bolak-balik sampai 2 kali 3 kali kok masih tetap gitu loh ya. Ya kemudian ada yang ganti pakai water pump aftermarket yang ternyata sembuh. Tapi sebenarnya ada yang solusi lain yang juga efektif. Apa itu? Yaitu dengan tidak menggunakan kulan bawaan motor. Jadi tidak menggunakan kulan AHM lagi. Pakai apa kalau gitu? Ada yang pakai Preston, ada yang pakai Ipone, ada yang pakai merek lain, dan semua itu bikin sembuh. Jadi masalah rembes itu tidak lagi terjadi setelah kulannya ganti, tidak pakai merek bawaan, tidak pakai merek AHM. Nah ini ya, ini jadi sikap mekanik yang membuang kulan karena soal warna terus akhirnya diganti dengan yang bawaan, itu motornya Honda kalau nggak salah, itu adalah sesuatu yang yang memprihatinkan. Yang melakukan itu mekanik bengkel resmi, ya artinya sepertinya konsumen itu disuruh pakai kulan yang merusak motor, malah dia yang bikin bermasalah. Kenapa sampai merusak? Kan cuma rembes tok mas. Masalahnya rembesnya itu yang keluar, yang kelihatan dari luar. Rembes itu juga terjadi di dalam mesin. Dan ini sudah terdeteksi mulai dari PCX 150 juga. Kulan sampai kemudian mengalami masuk ke oli mesin atau kecampuran oli mesin. Oli mesinnya jadi putih, jadi ya ada juga yang jadi hijau, kecampuran kulan. Airnya mungkin mendidih karena oli itu panas. Tapi kulan kan ada glikolnya. Nah glikolnya itu yang tetap, yang jadi penyakit juga.
Wes, soal kulan mana yang cocok mana sudahlah itu ya. Ke masalah berikutnya. Jadi penulis ini bahas kulan ini ya. Karena apa? Karena ada yang ngomong bahwa kulan itu yang baik adalah yang netral. Jadi dalam kondisi keluar dari kemasan, kondisi baru nyis, itu pH-nya harus 7. Dan selama pemakaian itu pH-nya akan dijaga tetap 7. Sesuatu yang menarik ya. Karena dari yang penulis tahu, selama ini ya, namanya kulan itu harus basah, harus pH lebih dari 7. Jadi ada beberapa yang sudah melakukan pengujian pH-nya kulan. Salah satunya dari Bro Singaju, rumahnya Sidoarjo juga. Dari kalau mobil Om ya, Om Singaju. Ini termasuk salah satu klub Suzuki Aerio. Dia YouTuber juga, posting menguji pH-nya kulan, dan ternyata pH-nya semuanya itu antara 8 sampai 9. Nah, itu ya. pH-nya 8 sampai 9. Apa pH seperti itu jelek? Penulis tanya, terus gimana komentarnya untuk kulan yang pH-nya itu keluar dari botol dalam kondisi barunya itu 7? Ya, komentarnya ya sama, kalau pakai air bakal cepet asam. Jadi ya, Bro Singaju ini termasuk ahli juga ya kalau di komunitasnya. Rekomendasinya pH 7. Penulis sudah kenal Bro Singaju ini sejak lama ya, sejak foto DIY, sejak zamannya blog ya, sejak zamannya blog foto DIY. Terus ada channel YouTube foto DIY juga. Nggak cuma itu saja ya, ketika penulis cari referensi luar negeri, gimana sih cara menguji kulan yang kondisinya masih bagus. Nah, di situ dilihatkan alat uji ya, kertas lakmus khusus. Jadi kertas lakmus itu menguji, satu, kandungan glikolnya berapa, terus dua, pH-nya itu terutama kebasahannya itu berapa. Jadi kertas lakmus untuk uji basahnya cuma satu dok. Nah, di situ disebutkan bahwa pH untuk kulan itu yang bagus adalah yang antara 8 sampai 9. Tujuh itu disebut wis sudah hampir waktunya ganti. Terus kalau kurang dari 7 asam itu sudah harus diganti. Penulis sendiri cari info agak sulit juga ya di website, di macam-macam pH-nya kulan itu ya. Dan ya jarang ada penjelasan soal pH ini di pabrikan kulan. Yang banyak penjelasannya ya anti karat, titik didihnya, titik bekunya, pendinginannya. Untuk soal pH jarang disebut. Tapi yang jelas kalau lihat channel-channel YouTube, pH lebih dari 7 itu sering disebut reserve alkalinity. Alkalin itu berkaitan dengan pH, berkaitan dengan pH yang lebih dari 7. Alkali, setahu penulis, pH-nya lebih dari 7. Nah, reserve itu adalah cadangan. Jadi
eh, kulan itu disebut makin lama akan makin asam. Nah, kalau pH-nya tinggi, maka pemakaiannya bisa lama karena akan lebih lama pH-nya kulan itu berubah jadi asam. Mungkin mirip ya dengan kalau di oli. Kalau di oli itu ada TBN. TBN itu adalah cadangan keasaman. Ya nggak tahu ya keasamannya oli kalau di dalam satuannya pH. Tapi kalau satuannya TBN, oli yang TBN-nya 0 itu sudah waktunya diganti. Jadi TBN dari oli itu akan makin lama makin berkurang ya, hingga kemudian mencapai titik 0. Nah kalau sudah 0 itu olinya harus wajib diganti. Ya walau masa ganti oli itu tidak hanya bergantung pada TBN juga, tapi juga pada nilai oksidasi, pada kekentalannya apakah masih sesuai dengan yang direkomendasikan dan seterusnya. Warna oli juga salah satu ukurannya. Kembali lagi ke kulan. Alasan mengapa kok pH-nya harus lebih dari 7, kalau katanya katanya Wilty ya, karena penulis tanyanya ke Wilty. Kenapa Mas pH itu harus lebih dari harus pas 7? Karena kalau lebih dari 7 katanya akan menimbulkan lumut yang kemudian bisa membuat saluran saluran kulannya, saluran radiatornya jadi buntu atau apalah. Nah, ini menarik ya. Entah lumut yang dimaksud itu bagaimana ya. Penulis pun kemudian coba ya, sebenarnya lumut itu hidup idealnya di suhu berapa, di pH berapa sih. Ya wes, penulis cari pakai kata kunci budidaya lumut kandungan pH atau asam pH, mungkin lupa wis mbok ya. Dan ternyata hasilnya apa? Ternyata lumut itu membutuhkan pH antara 5 dan 6. Kurang dari 7. Ini bertentangan dengan omongannya yang ngomong kalau pH-nya lebih dari 7 itu menghasilkan lumut. Jadi ya entah ya, penulis sendiri ya selama ini yang ada radiatornya itu ya ini motor, terus juga mobil, kulannya masih pakai bawaan pabrik. Mobil memang umurnya sudah lama, tapi ya apa ya, karena memang jarang dipakai, makanya juga jarang-jarang sampai jauh sekali ya. Sampai sekarang kondisinya cairannya masih enggak warna coklat ya, beda dari kendaraan yang umurnya 100.000 km atau 70.000 km. Warna kulannya juga masih sama sekali nggak ada coklatnya. Di bagian cadangannya pun bening. Yang NMAX dipakai tiap hari, warnanya ya tetap hijau sih, cuma memang sudah makin gelap. Padahal ya awal-awal ketika motor ya umur cuma beberapa ratus, penulis sengaja tambahi sampai mentok full ya. Kalau mentok full sekarang berkurang sudah. Ya cukup wajar sih berkurang.
karena ya udah berapa puluh ribu, sudah hampir 50.000, wis lebih kali ya. Oh enggak, masih 48.000, masih 48.000 kilometer, belum 50.000. Ya warna kulanya ini jadi gelap, tapi nggak berkurang banyak. Tapi yang jelas ya, yang jelas penulis ya nggak lihat ada ciri-ciri lumut ya. Umur motor 50.000 km, penulis tidak lihat lumut. Terus umur kulannya mobil itu kita pakai satuan tahun aja ya, sudah hampir 10 tahun. Sekarang 2024, penulis belinya 2014 akhir, sudah hampir 10 tahun, wis lebih dari 9 tahun. Penulis nggak lihat ya ada lumut. Mobil termasuk jarang dipakai, dipanasi mungkin seminggu 2 kali, jadi termasuk jarang dipakai juga. Penulis tidak lihat ada lumut, kondisinya juga normal. Kalau pH ya apa ya, ya nantilah penulis coba ukurkan pH-nya berapa. Tapi yang jelas kalau pH-nya sudah 7, itu katanya sudah harus siap-siap untuk ganti. Begitu pH-nya 6, maka kulan itu harus wajib diganti. Kalau menurut alat uji pakai kertas pH-nya ala orang barat ya. Entah kalau di Indonesia uji kemampuan kulannya bagaimana, nggak tahu penulis. Karena standar ISCJ loh, katanya yang baru dari botol itu 7 itu bagus. Yang menggunakan standar 7 ini ada 2 merek ya yang penulis tahu. Mungkin juga ada yang lain juga. Yang satu merek WLT, yang satunya merek Megacool. Nanti penulis sertakan link videonya ya, mungkin cuplikannya. Kalau penulis sendiri gimana? Kalau penulis sendiri lebih cenderung ngomong soal pH ya, pH lebih dari 7, pH lebih dari 7. Terus campurannya tentu harus lebih banyak airnya ya. Di tempat kita nggak cocok pakai yang 50%. Jadi kalau yang dari pabriknya nyuruh maksa 50%, terus kemudian mesinnya panas, ya harus diperbanyak airnya, karena air itu sangat membantu mendinginkan. Kecuali kalau memang termostate valve-nya aktifnya di suhu yang tinggi, nah baru itu pakai yang tinggi. Tapi ya secara normalnya termostat itu aktif di suhu rendah kan, 89 atau berapa gitu, 88 derajat Celcius. Nah kalau termostat normal ya pakai air yang jauh lebih bagus. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.